Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau memprediksi film adaptasi China Rich Girlfriend nantinya bakal kayak gimana. Kalau kalian belum baca trilogi karya Kevin Kwan ini yang Crazy Rich Asian, China Rich Girlfriend, sama Rich People Problem, dan belum nonton film adaptasinya Crazy Rich Asian, kalian skip aja video ini karena bakal banyak spoiler. China Rich Girlfriend adalah buku kedua dari trilogi Crazy Rich Asian karya Kevin Kwan. Buku pertamanya Crazy Rich Asian menceritakan Rachel Chu yang mengunjungi kampung halaman pacarnya Nick Yang di Singapura. Dia baru tahu ternyata keluarga Nick itu super kaya. Terus ibunya Nick gak suka sama Rachel karena dia nggak pure Chinese, dia Chinese American. Terus dia juga nemuin kalau Rachel ini hasil perselingkuhan ibu Rachel dengan seseorang yang bukan suaminya. Ending di buku pertama sih kelihatannya Rachel baikan sama Nick. Kalau di filmnya ibunya Nick akhirnya ngasih restu buat Nick ngelamar Rachel dan Rachel bilang iya, dan mereka pun kayak ngadain pesta pertunangan gitu. Karena di film pertamanya banyak perubahan kecil tapi signifikan, aku yakin di film keduanya juga bakal banyak perubahan. Iyalah, film keduanya pasti harus disesuaikan sama cerita di film pertamanya. By the way, aku lebih suka buku keduanya dibanding yang pertama karena buku keduanya lebih fokus ke Rachel, walaupun memang masih tetap ada huru-hara dari karakter-karakter lain. Terus aku juga suka bagian rebrandingnya Kitty Pong. Jadi aku nungguin banget film adaptasinya yang kayaknya masih lama, tapi mari kita prediksi kemungkinan apa aja yang bakal terjadi di film keduanya. Aku memprediksi opening scene-nya bakal ngeliatin kecelakaan mobil Carlton yang di London. Carlton, adiknya Rachel itu, nggak diliatin si adik Rachel itu yang ngalamin, tapi cuma sekilas doang. Dan mungkin yang bakal ngurusinnya itu bukan Eddie tapi Oliver. Buku pertamanya Eddie sebenarnya cukup banyak porsinya, tapi filmnya enggak. Sedangkan Oliver di film pertamanya lebih memorable gitu, jadi kayaknya dia bakal dapat porsi kayak gitu juga di film keduanya. Ada beberapa alternatif nih. Kemungkinan pertamanya bakal sesuai dengan bukunya. Mereka lagi nyiapin pesta pernikahannya, terus muncul omongan gimana kabar si itu, dan kita bakal ngeliat karakter-karakter lain kilasan seperti film pertamanya. Pernikahannya mungkin bakal di LA, bukan di Singapura, dan itu yang bikin neneknya Nick marah dan berpotensi mengeluarkan Nick dari surat wasiat. Dan ibunya Nick, Eleanor, yang bakal ngasih kabar tentang ayahnya Rachel. Hampir sama kayak di buku. Tapi ada alternatif kedua, Rachel dan Nick masih nyiapin pernikahan. Masih jauh, mereka kayak masih nentuin temanya seperti apa. Dan di situ Rachel ngerasa sedih karena ayahnya nggak bisa ada di situ, nggak bisa ngedampingin dia menuju altar. Nick mungkin pengen nyenengin Rachel dengan ngebantu dia nyari ayahnya. Di film pertamanya belum ada usaha Rachel untuk nyari kan, jadi kayaknya di buku keduanya kita bakal lihat dia nyari. Dan tentunya dibantu oleh Eleanor. Dia mendapat informasi baru, ternyata ayahnya Rachel adalah seorang politisi terkenal. Kita pindah ke China, ke Tiongkok. Sini juga aku masih bingung, jadi aku ngasih dua alternatif prediksi. Yang pertama, Rachel dan Nick udah nikah, terus mereka ke China untuk nyari ayahnya Rachel, kalau nggak untuk nemuin ayahnya Rachel. Dan dibantu sama Paiklin, temannya Rachel dari Singapura. Paiklin mungkin punya apartemen atau rumah mewah di Cina dan mereka nawarin buat Rachel. Dan ayahnya Rachel yang aku prediksi bakal diperankan oleh aktor Cina yang legendaris, entah siapa itu, bakal bersikap dingin sama Rachel. Dan kita nggak tahu kenapa. Alternatif keduanya, Rachel dan Nick bakal ketemu Carlton dan Colette. Dibaca Colette. Dan ayahnya Rachel masih bersikap dingin. Di sini Rachel belum nikah. Mungkin Carlton atau Colette, gimana sih baca Colette, bakal nemenin Rachel buat nyiapin pernikahannya dan nyaranin kenapa nggak nikahnya di Cina aja.
Lalu Carlton dan Rachel. Susah banget sih nyebutinnya. Mereka berdua bakal langsung akrab sebagai adik kakak. Tapi Carlton ini masih waspada gitu, karena dia takut Rachel bakal ngambil warisan dia. Dan nanti ada momen bonding gitu antara Rachel dan adiknya. Mungkin bahas tentang hubungan Carlton sama Colette. Aneh banget sih nyebutinnya. Dan balapan mobilnya bakal kejadian. Kalau di bukunya sih kan ceritanya udah siap nih semuanya, tapi batal karena Rachel keburu datang dan ngebujuk Carlton. Tapi di filmnya kayaknya terlalu mahal untuk nyiapin semua, nyeting, bawain mobil-mobil itu. Terus nggak kejadian. Ingat Twilight Breaking Dawn nggak? Di bukunya sih nggak ada tuh si pertarungannya. Tapi kalau di film kayaknya anti klimaks banget gitu. Mereka udah ngumpul terus nggak kejadian apa-apa. Jadi filmnya ngasih adegan pertempuran walaupun ternyata emang cuma bayangannya si Alice. Nah, di sini aku prediksi bakal kayak gitu. Dan mungkin ngasih kilas balik ke kecelakaan yang di London. Dan di situ semuanya terungkap lah. Kemungkinan dua orang ini bakal punya hubungan dekat. Karena Rachel lihat si cewek ini dekat sama adiknya dan dia juga pengen deket gitu. Mungkin mereka bakal punya hubungan seperti Rachel dan Astrid. Tapi mereka di akhir bakal bertengkar di restoran itu. Dan itu jadi momen Rachel ngebela diri dia. Kita butuh momen dimana Rachelnya itu bisa ngebales gitu. Di versi bukunya Rachel ini kayak terlalu lemah lembut, tapi di filmnya dia bisa ngelawan orang-orang kaya dan kita butuh momen yang sama. Di film pertamanya kan Rachel ngelawan Eleanor dan kita butuh momen yang gak jauh beda di buku keduanya. Ini agak tricky soalnya ceritanya yang di film pertama beda banget. Mungkin di filmnya bakal ngeliatin perselisihan Astrid sama Michael tentang hak asuh anak dan dia bakal konsultasi ke Charlie Wu. Charlie Wu ini mungkin ngalamin permasalahan yang sama gitu, memperjuangkan hak asuh anaknya sama mantan istrinya. Tapi ada kemungkinan juga si Charlie-nya bakal masih nikah sama istrinya. Si Astrid ini nanti potensinya bakal jadi orang ketiga. Tapi kalau nggak gitu nanti di cerita film ketiganya bingung nih. Karena dia kan dituduh sebagai orang ketiga. Padahal enggak. Nah, untuk Kitty Pong atau Kitty Tai, aku prediksi sih Kitty belum nikah sama Bernard Tai. Nggak tahu, rasanya ribet aja. Terus masalah Bernard yang operasi wajah itu aku kayaknya nggak bakal muncul di film. Di sini Kitty Pong mungkin masih pacaran sama Bernard Tai dan dia jadi sosialita dan saingan sama Colette sama anaknya Jack Bing. Dan mungkin Jack Bing ketemu Kitty Pong di salah satu acara anaknya. Cerita Kitty Pong ini sebenarnya menarik di buku, tapi kalau di film kayaknya nggak akan begitu banyak karena orang lebih mau lihat Rachel dan Astrid gitu. Kalau ada storyline-nya Kitty Pong malah terlalu banyak gitu subplotnya. Tapi Kitty Pong ini bakal cukup signifikan di buku ketiga, jadi aku bingung. Tadinya aku mau prediksi kalau aktris yang meranin Kitty Pong bakal diganti karena perannya cukup besar di film kedua dan mungkin studio pengen seseorang yang namanya lebih dikenal orang. Tapi pas aku cek Wikipedia, di situ ditulisnya dia bakal tetap meranin jadi Kitty Pong. Dan Pechlin yang diperanin sama Aquafina kayaknya muncul lebih banyak. Kalau di bukunya sih dia muncul bagian awal dan bagian akhir, tapi dia stand out banget di film pertamanya, jadi kita butuh dia muncul lebih sering. Dan Oliver juga bakal lebih banyak. Mungkin perannya Eddie bakal diganti sama Oliver. Lalu kita pindah ke ending. Di bukunya sih endingnya itu Rachel disambut sama keluarga ayahnya, dibikinin pesta gitu, tapi nggak diliatin seberapa meriahnya. Tapi di filmnya bakal meriah banget. Mungkin itu jadi pesta pernikahannya Rachel sama Nick. Karena ini film kita butuh sesuatu yang wah gitu untuk nutup ceritanya. Nggak jauh beda sama yang terjadi di ending film pertamanya kan. Selain party yang wah buat nutup cerita, mungkin ada sedikit petunjuk atau clue buat film ketiganya. Mungkin ada kabar tentang nenek Nick yang tiba-tiba kena serangan jantung. Pokoknya ada sesuatu yang bikin orang penasaran dan pengen nonton film ketiganya. Kapan sih aku bisa melihat semua prediksi aku ini benar atau salah? Sampai tahun 2020, aktor-aktornya itu masih terlibat proyek film lain. Jadi mereka baru bisa syuting itu 2021.
Untuk skrip dan persiapan pre-produksinya aku belum tahu sampai mana progresnya, tapi kemungkinan udah ada. Jadi mungkin produksinya bisa mulai di tahun 2021. Tapi kita tahu sendiri dunia lagi ngadapin pandemi dan pusatnya itu mulainya itu di Cina. Nggak akan aman untuk aktor dan kru untuk pergi ke Cina dalam waktu dekat. Mereka nggak akan ngambil resiko sebesar itu. Dan walaupun mereka bisa pakai green screen ataupun syuting di negara Asia yang lain, mereka pasti butuh landscape Cina-nya gitu. Mereka harus ke Cina, harus syuting di situ. Jadi kalau mungkin situasi belum membaik sampai awal 2021, kemungkinan produksinya mulai 2022 dan filmnya bakal tayang 2023. Terus karena mereka bakal ngeproduksi 2 film sekaligus, jadi film ketiga bakal muncul tayang 2024 atau parah-parahnya 2025. Wah, masih lama. Semoga kita nggak nunggu selama itu. Nah itu dia prediksi aku untuk film adaptasi China Rich Girlfriend yang nggak tahu tayang kapan. Aku nggak yakin sih prediksi mana yang bakal jadi ke filmnya, mana yang enggak. Tapi semoga aja nggak jauh-jauh dari cerita bukunya. Kalau kamu punya prediksi seperti apa film adaptasi China Rich Girlfriend nanti, kasih tahu aku dengan nulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Peklin yang diperanin sama Awkarin